menonton video ini nanti lewat channel Agus Karma dengan judul Tri Hita Karana. Silahkan kalian berikan komen kata siap dan nama kalian ditulis. Jadi cukup menulis siap dan nama kalian ditulis. Hanya itu. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Anubhadra Kratau Yantu Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari semua arah. Pertama-tama Bapak ucapkan selamat datang kepada siswa baru SMP Negeri 5 Grogat ini. Pada hari ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk itu dalam masa pengenalan lingkungan sekolah ini Bapak akan menyampaikan materi tentang Tri Hita Karana. Kata Tri Hita Karana berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata Tri yang berarti 3, Hita berarti bahagia atau harmonis, Karana berarti penyebab. Jadi Tri Hita Karana berarti 3 aspek yang menyebabkan kebahagiaan. Yang bagian-bagiannya adalah 1. Pariyanan, 2. Pawongan, 3. Palemahan. Nah, kemudian akan Bapak uraikan bagian yang pertama, yaitu pariyanan. Pariyanan artinya kita hendaknya menjalin hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta, yaitu Ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, bagaimana kita caranya menjalin hubungan yang harmonis? Sudah tentu kita rajin melaksanakan puja Tri Sandhya. Jadi selalu sujud bakti yang mendalam kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, baik setiap hari maupun hari-hari tertentu. Misalnya saat purnama tilem, rainan, dan sebagainya. Jadi kita harus selalu berintak, beriman dan takwa. Iman artinya percaya, takwa berarti kita takut dimurkai oleh Tuhan. Yang dalam ajaran agama Hindu sering disebut dengan srada bakti, selalu sujud bakti hadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian bagian yang kedua yaitu pawongan. Wong berarti orang, manusia. Jadi agar kita bahagia, kita hendaknya menjalin hubungan yang harmonis terhadap sesama manusia. Jadi terhadap sesama kita hendaknya selalu saling asah, asih, asuh. Jadi kita selalu punya rasa kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, bukan hanya terhadap sesama manusia saja. Kita harus selalu menyayangi sesama makhluk hidup, utamanya manusia itu sendiri. Nah, kita punya ajaran yang namanya ajaran Tatwamasi. Tatwamasi, tat berarti itu, twam artinya adalah, asi artinya aku.
Proklamasi artinya itu adalah aku. Kalau dibalik, aku adalah itu juga. Maksudnya engkau adalah aku adalah engkau juga. Nah, ini menandakan kita ini adalah sama-sama ciptaan ide Sang Yang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, terhadap sesama manusia kita tidak boleh saling membenci, ya, dan harus selalu, ya, menjaga toleransi kita, ikut merasakan apa yang, ya, orang lain dirasakan. Nah, di dalam kitab suci ada istilah, ya, Wasudewa Kutumbakam, yang artinya, ya, kita ini adalah bersaudara. Jadi karena kita bersaudara, kita sama-sama ciptaan Tuhan, jadi kita harus selalu saling menyayangi, selalu, ya, mencintai, tidak boleh saling membenci. Nah, ada juga kitab suci yang mengungkapkan kebencian tidak akan pernah hilang jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan hilang jika dibalas dengan kasih sayang. Nah, oleh karena itu tidak ada gunanya kita saling bermusuhan. Jadi jangan kita saling menyakiti orang lain, sama halnya dengan menyakiti diri kita sendiri. Oleh karena itu kita hendaknya selalu rukun, damai, jadi tidak saling membenci. Nah, sehingga hubungan kita, ya, selalu harmonis terhadap sesama. Jadi kita harus, ya, mencari teman yang sebanyak-banyaknya. Punya musuh satu, jadi itu sudah cukup banyak. Tapi kalau punya teman 1000, kita masih kurang. Nah, oleh karena itu kita hendaknya, ya, selalu mencari teman dan ingat selalu menjalin hubungan yang harmonis, ya, saling menghargai, ya, saling asih asuh. Nah, kemudian yang ketiga yaitu palemahan. Kata lemah itu berarti tanah. Ya. Dalam hal ini palemahan itu berarti lingkungan. Jadi agar kita bisa hidup bahagia, kita selalu hendaknya menjaga lingkungan kita, selalu melestarikan lingkungan kita. Lebih-lebih di sekolah kita hendaknya selalu, ya, memperhatikan lingkungan kita, selalu menjaga kebersihannya. Nah, kemarin sekolah kita ikut lomba Go Green School. Jadi artinya menuju sekolah hijau. Nah, sekarang anak-anak, ya, wajib Bapak berikan pendidikan tentang, ya, lingkungan sekolah, di mana mengenai, ya, sekolah yang hijau. Lebih-lebih Bapak Kepala Sekolah, ya, yang baru ini sangat peduli sekali dengan lingkungan kita. Jadi semua warga sekolah, ya, wajib jadi memperhatikan, ya, kehijauan, ya, sekolah kita. Jadi supaya sekolah kita ini rindang. Ini adalah memang program pemerintah sejak lama. Jadi dengan sekolah yang hijau, kita di lingkungan sekolah akan bisa lebih sejuk, ya, lebih nyaman, juga lebih harmonis. Jadi lebih-lebih sekarang sudah terjadi pemanasan global atau global warming, di mana suhu udara rata-rata di darat dan di lautan
sudah meningkat. Nah, oleh karena itu, jadi lingkungan kita perlu rindang, perlu hijau, sehingga ya pemanasan global itu bisa kita kurangi. Nah, kalau kita kaitkan dengan ajaran agama Hindu, kita punya juga kearifan lokal ya mengenai pelestarian lingkungan. Kita punya hari raya yang namanya Tumpek Warige, Tumpek Pengantar. Pada saat itu ya umat Hindu pada rainan itu umat Hindu biasanya ya membanten di ya pohon-pohon ya, yang kita miliki. Ngatadim, mungkin anak-anak ya pernah lihat orang tua ngatadim ladong-ladong tapi DJ ya cuma yang ngeken ya gelang-gelang motor itu yang arang kandungan dinilai dinenget nah tujuannya apa? Jadi kita hendaknya melestarikan ya pohon-pohonan ya, tanam tuh agar pohon itu lestari, dipelihara dengan baik sehingga mau berbuah yang baik. Jadi banyak sekali yang perlu kita harus ya, perhatikan agar kita bisa hidup bahagia, terutama lingkungan harus dijaga dengan baik, nah, termasuk ya menjaga di laut misalnya lingkungan yang lebih luas. Sekarang di desa kita sudah dapat ya penyenderan untuk menanggulangi abrasi seperti itu misalnya. Nah, supaya lingkungan kita tidak ya tercemar, bisa tidak terjadi abrasi. Yang terpenting, mari kita selalu jaga lingkungan kita, jaga kebersihannya, jaga kelestariannya, ya sehingga terhindar dari ya kebanjiran dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama selalu menjaga lingkungan kita, ya, lestarikan, jangan sebaliknya anak-anak usil bahkan merusak lingkungan. Nah, kita ya hilangkan, marilah kita tutup ya. Jadi anak-anak selaku siswa, mari kita semua warga sekolah jadi hendaknya menjaga lingkungan kita, jadi supaya hidup kita bisa damai, bahagia. Seperti apa yang Bapak uraikan tadi, ya ketika lingkungannya ketika ini ya, bagian-bagian keindahannya ini hendaknya kita lakukan dengan baik, ya, pariangan, pawongan, palemahan. Nah, kiranya cukup sekian, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan apa yang Bapak sampaikan ini anak-anak bisa melaksanakan di lingkungan sekolah kita, sehingga apa yang menjadi program pemerintah ya Go Green School menuju ya sekolah yang hijau bisa tercapai. Baik, hanya itu yang perlu Bapak sampaikan. Apabila ada untaian kata-kata Bapak yang ya kurang baik, Bapak selaku ya manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Ya, tadi Bapak lupa ya, memperkenalkan diri. Sebelum Bapak akhiri, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Iwayan Dharma, SPD. Jadi Bapak mengampu bidang studi pendidikan agama Hindu. Nah, karena saat-saat ini masih kita dilanda COVID, lebih-lebih sekarang ya diberlakukan ya pembatasan ya kegiatan masyarakat. Kita ya belum bisa tatap muka secara langsung, maka jadi walaupun lewat daring, semoga anak-anak bisa memahami ya nanti
secara langsung anak-anak bisa mengenal lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan ya kita ya bisa cepat ya, belajar tatap muka atau tatap muka secara langsung anak-anak datang ke sekolah. Jadi hanya itu yang perlu Bapak sampaikan. Sebagai penutup Bapak akhiri dengan para sandi. Om Santi 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 Om.